Tiongkok dikeroyok di PBB soal Laut Cina Selatan. Inggris, Jerman, dan Perancis bela ASEAN. Tabuh genderang perang dengan negara-negara ASEAN. Tiongkok mengaku siap berperang soal Laut Cina Selatan. Klaim Tiongkok atas Laut Cina Selatan atau LCS dianggap tumpang tindih dengan wilayah perairan dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE sejumlah negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, termasuk Indonesia. Pernyataan kontroversial ini muncul usai Partai Komunis Cina atau PKC melalui medianya, The Global Times, menyatakan siap berperang melawan negara-negara ASEAN dan negara lain yang terlibat sengketa wilayah dengan Beijing. Selain siap perang, partai itu juga sesumbar akan memenangkan perang, bahkan jika melawan Amerika Serikat atau AS sekalipun. Retorika berbahaya diterbitkan 11 September atau menjelang latihan perang besar-besaran Amerika di Guam, pulau kecil di Pasifik yang jadi basis pesawat-pesawat pembom nuklir Amerika. Latihan perang Amerika itu sudah dimulai 14 September dan akan berlangsung hingga 25 September mendatang. Kapal induk bertenaga nuklir USS Ronald Reagan dan kapal serbu USS Amerika bergabung dengan kapal perang amfibi USS New Orleans dan USS Germantown dalam latihan perang yang berpusat di fasilitas Angkatan Laut dan Angkatan Udara Utama, Guam. Manuver militer besar-besaran yang diberi nama Valiant Sail ini juga melibatkan 100 pesawat dan sekitar 11.000 tentara. Armada Pasifik AS dalam sebuah pernyataan menyatakan latihan perang Valiant Sail mencakup operasi darat, laut, dan udara yang terkoordinasi di sekitar Pulau Pasifik Tengah dan meluas melalui rantai Pulau Marianas. The Global Times dalam editorialnya mendesak rakyat Cina untuk bersiap menghadapi potensi perang. Kami memiliki sengketa teritorial dengan beberapa negara tetangga yang dihasut oleh AS untuk menghadapi Cina. Demikian bunyi editorial tentang gerakan ekspansionis Beijing ke Himalaya, Laut Cina Selatan, dan Laut Cina Timur. Oleh karena itu, masyarakat Cina harus memiliki keberanian nyata untuk terlibat dengan tenang dalam perang yang bertujuan untuk melindungi kepentingan inti dan bersiap untuk menanggung akibatnya. Beijing sangat terlibat dalam serangkaian latihan militer yang luas di sekitar Taiwan dan Laut Cina Selatan. Taiwan pada pekan lalu menuduh pesawat-pesawat jet tempur Cina melanggar wilayah udaranya dan menyoroti keberadaan kapal milisi yang dekat dengan klaim teritorialnya. Bulan lalu Beijing mengancam akan memperluas cakupan latihan perangnya hingga mencakup wilayah dekat Guam. Jika AS melangkah lebih jauh, Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA Cina dapat mengambil lebih banyak tindakan balasan, termasuk latihan peluru kendali langsung ke timur Pulau Taiwan dan dekat Guam. Demikian kata seorang pejabat senior Partai Komunis Cina bulan lalu. Editorial The Global Times sesumbar bahwa Beijing akan menang jika perang benar-benar terjadi. Kami yakin bisa menang di medan perang jika terjadi konflik dengan pasukan tetangga yang memiliki sengketa teritorial dengan Cina. Demikian bunyi editorial tersebut sebagai peringatan terhadap India, Jepang, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan negara lainnya. Indonesia tidak terlibat sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, namun Indonesia secara tidak langsung masih berseteru dengan Cina di sekitar perairan Natuna. Partai Komunis Cina bersikeras bahwa ketegangan internasional yang meluas ini bukanlah kesalahannya. Tetapi editorial yang berbicara keras membuat satu konsesi utama, yakni Beijing beresiko terisolasi secara internasional. Cina telah mendapatkan ancaman internasional yang meningkat terutama dari pemerintah AS atas perilakunya di Laut Cina Selatan dan terus mengirim kapal sipil yang dikendalikan militer dan pemerintah ke wilayah tetangganya di Asia Tenggara. Terbaru, Indonesia, satu negara yang berada di seberang Selat Malaka, mencela Cina karena mengirim kapal China Coast Guard atau CCG ke perairannya selama akhir pekan. Badan Keamanan Laut atau Bakamla RI melalui KN-IPA 321 mengusir kapal Coast Guard Cina yang berkeliaran di zona ekonomi eksklusif Indonesia, Laut Natuna Utara pada Sabtu 12 September 2020. KN-IPA 321 yang berjarak 9,35 km pun langsung meningkatkan kecepatan mendekati kapal Cina itu. Petugas sempat melakukan kontak dengan kapal Cina melalui radio, namun pihak yang bersangkutan bersikeras tengah melakukan patroli di wilayah teritorial Laut Cina Selatan. Klaim sepihak Cina di Laut Cina Selatan kini menjadi perhatian Eropa, Inggris, Perancis, dan Jerman. Sepakat mengecam klaim tersebut. Ketiga negara bersama-sama mengirimkan catatan ke PBB mengikuti jejak Malaysia, Australia, Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Amerika Serikat atau AS.
Selama setahun terakhir, pemerintah ketiga negara itu telah mengeluarkan teguran diplomatik, keluhan dan penolakan atas klaim maritim Cina yang luas di Laut Cina Selatan, semuanya melalui Komisi PBB untuk batas landas kontinen. Ketiga negara tersebut juga menekankan bahwa hak bersejarah atas perairan Laut Cina Selatan tidak sesuai dengan hukum internasional. Catatan itu juga menjelaskan bahwa Perancis, Jerman, dan Inggris tidak mengakui pengelompokan batu dan pulau kecil di Paracel oleh China menjadi sebuah kepulauan yang akan menghasilkan garis pangkal lurus.